Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi bersama Lintang Kemukus Channel. Dan kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Gua Landa. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, buat teman-teman yang memiliki cerita, kirimkan di Instagram @lintangkemukus dan juga WA admin yang tercantum di dalam deskripsi video ini. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita nikmati cerita berikut ini. Selamat menikmati. Kisah ini berawal di daerah terpencil 20 tahun yang lalu. Di daerah tersebut, para penduduknya pada makmur kehidupannya, dan desa itu tampak asri pemandangannya. Sebagian besar penduduknya sebagai pekerja buruh tani. Tanaman mereka ada padi, jagung, juga palawija, dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini tanaman jagung dan singkong di kebun mereka suka tiba-tiba rusak, dan para petani tidak tahu apa atau siapa yang merusaknya. Seperti hari itu ada salah satu Pak Tani bernama Paiman dan Kang Tarjo. Mereka berbincang-bincang membicarakan tanaman mereka masing-masing yang semua tiba-tiba rusak. Sedangkan jagung mereka kira-kira 1 minggu lagi panen. Gimana Kang Tarjo, jagungmu? Apakah aman? Tanya Paiman kepada Tarjo. Aman apa Toman? Orang sebentar lagi panen malah semua hancur dan rusak. Gitu kok aman? Jawab Tarjo sedikit sebel. Lah, punyamu bagaimana? Ucap Kang Tarjo balik bertanya kepada Paiman. Sama Kang, punyaku juga rusak. Bahkan katanya di kebun sebelah juga begitu Kang. Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi Man. Mari kita rundingkan dengan bapak-bapak yang lain untuk mengawasi siapa saja yang bikin ulah ini. Mendengar ajakan Kang Tarjo, Paiman menyetujuinya, dan mereka mengumpulkan petani yang lainnya dan merencanakan untuk menjaga tanaman mereka bila malam hari. Dan pada akhirnya semua pada setuju untuk bareng-bareng patroli menjaga tanaman jagung masing-masing bila malam tiba. Dan malam harinya Paiman sudah datang di kebunnya dengan lampu senter di tangannya. Paiman duduk di gubuk ladangnya sambil mengawasi tanaman di sekitar gubuk itu. Tidak lama kemudian, dari arah depan Paiman terdengar suara kemerusak seperti sesuatu menginjak daun jagung yang kering, dan tampak pohon jagung di arah depan Paiman bergoyang-goyang seperti ada sesuatu yang menabraknya. Dengan cepat Paiman mengarahkan lampu senternya ke arah suara itu. Betapa terkejutnya Paiman setelah melihatnya. Rupanya di sana Paiman melihat gerombolan landak yang cukup banyak, sekitar ada 15-an ekor. Paiman pun berusaha mengejarnya, namun tidak berhasil menangkapnya. Pagi harinya semua warga pada berkumpul membicarakan hal semalam yang dilihat oleh Paiman, dan akhirnya semua sepakat untuk membuat jebakan untuk landak itu. Berhari-hari para warga menjebaknya, namun tidak satu pun mereka dapatkan.
Akhirnya Paiman dengan sedikit putus asa pamit pada istrinya untuk mencari sarang landak tersebut untuk dibasminya, karena sudah terlalu jengkel dengan binatang itu. Paiman mengelilingi seluruh kebun warga untuk mencari sarang landak, hingga akhirnya Paiman melihat satu landak yang berjalan menuju tebing di salah satu kebun warga. Dan di tebing itu dilihatnya sebuah lubang yang tidak begitu besar, dan Paiman yakin kalau di lubang itu semua landak bersarang. Paiman pun memasukinya. Setelah memasuki gua itu, Paiman melihat rupanya gua landak itu cukup dalam, dan Paiman memutuskan untuk mencari teman untuk menemaninya memasuki gua landak itu. Tidak lama kemudian Paiman bertemu Kang Tarjo dan menceritakan apa yang dilihat Paiman. Akhirnya mereka berdua menuju sarang landak yang ditunjukkan oleh Paiman. Setelah sampai, mereka mempersiapkan peralatannya untuk memasuki gua landak itu. Paiman diikat kakinya dengan tali yang cukup panjang, dan mulailah Paiman memasuki gua landak itu. Semakin dalam memasuki lubang itu, Paiman semakin heran karena gua landak itu semakin dalam malah semakin luas. Dan tiba-tiba hal misterius terjadi. Apa yang dilihat oleh Paiman di dalam gua landak itu. Di sana Paiman melihat seperti istana, sangat terang dan banyak orang berpesta pora, makan-makan. Dan Paiman melihat orang-orang di sana semuanya seperti orang-orang Belanda. Paiman pun disambut seorang noni-noni yang sangat cantik, dan Paiman dijamu dengan berbagai makanan yang cukup lezat dan minuman yang sangat enak dilihatnya. Namun Paiman tidak memakannya dan memilih membawa pulang sebungkus roti dari dalam gua landak itu. Tidak lama kemudian Paiman pun pamit pulang pada noni Belanda tersebut dan terus berlalu untuk keluar dari gua landak. Setelah saya sampai di luar gua, alangkah terkejutnya Paiman setelah melihat apa yang dipegangnya tadi dari dalam gua landak itu. Yang tadi dibawa Paiman sebungkus roti, sesampainya di luar Paiman terkejut karena roti itu berubah menjadi buah talas. Dengan kejadian itu, Paiman dan warga sepakat untuk menutup lubang gua landak tersebut. Hingga akhirnya sejak kejadian itu, amanlah tanaman para petani di desa tersebut dan pulih seperti sebelumnya. Baiklah teman-teman lintang kemuku semuanya, demikian tadi cerita misteri gua landak. Dan sebelum saya akhiri perjumpaan kali ini, mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Lintang Kemukus channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri selanjutnya. Dan saya akhiri sampai di sini perjumpaan kali ini. Selamat istirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.